Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Tentunya hari ini kita sangat bersuka cita dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Tuhan begitu menyertai setiap langkah dan kehidupan kita. Dan pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menerima berkat Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kontemporer dari rumah kita masing-masing yang disiarkan secara online oleh Gereja Kristen Jawi Wetan. Dan ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sony Saksono Putro. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Mari kita awali ibadah pada malam hari ini. Kita pujikan, kita muliakan nama Tuhan. Layak dipuji dan disembah.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini kita boleh bertemu kembali karena kasih Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari siapkan hatimu, pikiranmu, rasamu. Kita membuka akan hadirat Allah di dalam diri kita. Akan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita melalui peribadahan pada saat ini. Arahkan hatimu dan kita bersama-sama mengambil saat teduh. Pertolongan datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dan yang kasih setianya tiada berkesudahan atas umat kepunyaannya. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudariku. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mendengarkan akan pewartaan sabda yang mendasari ibadah kita pada saat ini. Injil Yohanes pada pasal 1 ayatnya yang ke-14 dan 18. Yang demikian kesaksian firman-Nya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Belas kasih Allah atas kehidupan saudara dan saya tiada pernah berhenti, dan Dia selalu hadir membersamai kita di dalam setiap kehidupan kita. Dia melindungi dalam tiang awan, dan Dia melindungi dalam tiang api. Kita pujikan bersama tiang awan. Hadiratmu yang berkuasa
Baik saudaraku, silakan duduk kembali. Saudaraku dan saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Anda sadari atau tidak? Tuhan tahu siapa Anda dan saya. Tuhan tahu bagaimana hatimu dan bagaimana hatiku. Bahkan Tuhan tahu segala langkah lakumu pagi, siang, sore, malam. Sehingga kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan segenap keberadaan kita. Jangan pernah dengan rasa ragu. Percayalah. Kasih Tuhan melampaui segala salah dan dosamu. Dan kasih Tuhan sanggup menerima kamu sebagaimana kamu ada. Yuk kita satu hati. Kita bersama mengambil saat teduh dan kita berdoa. Bapakku yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih karena penyertaan-Mu yang tiada henti telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami bersyukur untuk belas kasih-Mu atas kami. Engkau sudah memberkati kami di sepanjang perjalanan sepekan kehidupan kami. Namun Tuhan, kami pun menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kami tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Dosa tutur kata kami, dosa pikiran kami, dosa perbuatan kami, dan segala macam kelemahan dan kekurangan kami Engkau mengetahuinya. Oleh karena itu pada saat ini kami memohon demi nama Yesus Putra-Mu, supaya kami beroleh pengampunan. Karena melalui Yesus Putra-Mu kami boleh disucikan dari segala dosa-dosa kami. Inilah Bapa permohonan kami. Ajarkan pula kepada kami untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan menyerahkan permohonan kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk semuanya berdiri. Mari kita akan bersama-sama dengarkan akan berita anugerah dari Tuhan buat kita semua pada saat ini. Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-16 dan 17. Yang demikian firman-Nya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Amin. Baik saudara, kita akan bersama memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indah.
Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkannya. Firman Tuhan pada saat ini akan terambil dari Injil Yohanes, pasal 14, ayat yang pertama sampai dan yang ke-7. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, seringkali kami bertanya dalam hati kami, di manakah Engkau Tuhan? Di manakah Engkau berada pada saat-saat kami mengalami kesedihan seperti ini? Pada saat kami mengalami keadaan yang mencemaskan, pada saat ini Tuhan, kami teringat akan firman Tuhan. Firman inilah yang akan menjadikan kami hidup dan kami boleh untuk menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Yalah Roh Kudus, hadirlah atas kami. Yalah Roh Kudus, hadirlah atas anak-anak-Mu, jemaat-Mu di rumah kami masing-masing. Kuasailah kami,
dan kami membuka mata hati kami untuk Tuhan curahkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah ya Tuhan, hadirlah, dan kami mohon belas kasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 14 ayat yang pertama dan sampai yang ke-7, demikian firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini, kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Yang berbahagia adalah kita sekalian, umat percaya milik Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, amin. Mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu firman-Mu pelita bagi kakiku. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Ya, sungguh luar biasa kalau pada saat ini kita bersama-sama menikmati kasih setia Tuhan. Di dalam kita bersama hendak mengumuli akan kasih dan sapaan Tuhan melalui firman-Nya. Akulah jalan. Demikian judul renungan kita pada kesempatan malam hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bertanya tentang alamat surga, kira-kira siapa yang tahu? Ya, tidak ada orang tahu.
Kalau alamat rumah saya gampang. Alamat rumah Bapak Ibu dan Saudara mudah selama ada catatannya di tempat mana, di desa mana, di kecamatan mana, atau di kabupaten mana, atau bahkan di negara mana. Tetapi kalau kita ngomong tentang alamat surga, ya nggak ada jalan. Ya. Tetapi nggak ada jalan bagi manusia dan tidak akan pernah kita ketahui bagi manusia. Ada yang tahu. Siapa yang tahu? Ya Allah sendiri. Allah sendirilah yang tahu di mana tempat ia tinggal. Kalau di dalam bacaan perikop kita yang tadi dari Injil Yohanes, pada pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Di dalam permainan saksofon yang dimainkan oleh Mas Gemi tadi, ada satu judul lagu, Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Mungkin kita tidak tahu, iya, alamatnya di mana surga tidak tahu, tetapi Tuhan tahu alamat surga itu di mana. Di mana saudara? Tuhan katakan, Yesus katakan, akulah jalan. Ini menjadi menarik sehingga ketika kita menjadi orang percaya, bisa jadi udah bertahun-tahun jadi orang percaya masih ragu-ragu. Berpuluh-puluh tahun jadi orang percaya masih ragu-ragu. Bahkan sudah tinggal sedetik mati masih ragu-ragu. Ya kalau kehidupan iman kita yang seperti itu bisa dibayangkan. Bisa dibayangkan. Apa dampak dari iman itu sendiri dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau iman kita tidak berdampak sama sekali, apalagi iman kita tidak memberikan sebuah keyakinan akan jaminan berkaitan dengan pengharapan eskatologis. Lalu bagaimana? Kita mau berharap pada siapa? Sebab kalau kita berbicara tentang surga, kita berbicara tentang kehidupan nanti. Anda tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi Alkitab mengingatkan kita bahwa Dialah yang membukakan jalan bagi kita. Dan Dialah jalan itu sendiri. Saudara, ketika kita hidup di dunia, tubuh rohani kita itu perlu rumah. Namanya tubuh jasmani, yang kalau bahasa Jawanya wadak atau wadah. Wadahnya rumah rohani kita. Ketika jasmani kita tinggal di bumi ini butuh rumah. Rumahnya ya rumah tinggal Bapak, Ibu, Saudara semuanya supaya kita bisa berteduh, supaya kita tidak kehujanan, supaya kita tidak kepanasan, supaya kita tidak terkena angin. Tetapi ketika tubuh rohani dan tubuh jasmani ini sudah terpisah, tubuh jasmani yang berasal dari tanah akan kembali kepada tanah. Tetapi tubuh secara rohani dia butuh tempat. Dan tempatnya itu kalau ada di dalam judul perikop kita di Injil Yohanes pasal 14 adalah rumah Bapa. Lalu di mana rumah Bapa? Lah balik lagi. Di mana rumah Bapa? Balik lagi. Mari kita pelajari dan kita belajar menggumuli di dalam firman Tuhan pada saat ini. Kita coba baca satu persatu dari ayat-ayat ini. Yesus menyatakan kepada saudara-saudara dan saya bahwa Dialah yang mengetahui jalan menuju rumah Bapa. Kalau saya merenungkan tentang ini Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan dibayangkan bahwa kalau begitu saya tak siap-siap mati. Terlampau dini kita berbicara tentang itu. Orang yang sakit keras saja sudah bisa sembuh kok. Ya, orang yang kena COVID-19 saja bisa sembuh kok. Orang yang penderitanya teramat sangat dan keinginannya untuk mati karena merasa hidupnya dipenuhi dengan siksaan,
Dia bisa bertahan hidup sampai berpuluh tahun kok. Tetapi paling tidak kita diingatkan kembali bahwa rumah Bapa itu ada di tangan Yesus. Ayat 1 di dalam pasal 14 Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus katakan, saudara dan saya sebagai orang percaya, kita percaya kepada Allah, iya, yang menciptakan langit dan bumi, iya. Tetapi Allah yang sama menyatakan kehadirannya di tengah-tengah dunia melalui pribadi Yesus Kristus. Siapa Yesus? Saya akan ajak saudara baca Injil Yohanes pada pasal yang ke-1. Ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa Yesus? Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah kalam ilahi. Kalau Yesus adalah firman Allah, berarti dari mana Yesus berasal? Ya dari Allah dong. Wong dia adalah firman-Nya. Dia adalah sabdanya. Sehingga kalau di dalam penekanan di ayatnya yang ke-1 pasal 14 dari Injil Yohanes ini, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus menekankan, kita percaya kepada Allah, iya. Tetapi Yesus menginginkan kita pun juga percaya kepadanya, Yesus sebagai firman yang menjadi manusia itu, yang tinggal di antara kita, yang membuka selubungnya untuk kita, dan yang membuka keberadaan dirinya untuk kita. Dan saudara setelah saya, mari kita memahami tentang Yesus dalam pemahaman iman. Ya. Dalam pemahaman iman, sehingga di dalam pemahaman iman inilah yang kita pegang teguh. Apa itu iman? Kalau menurut Marlene Hickey, dia menegaskan tentang iman yang Alkitabiah itu meliputi 3 definisi. Keyakinan, ketaatan, yang ketiga kesetiaan. Keyakinan, ketaatan, kesetiaan akan apa? Akan janji Allah. Akan janji Allah. Kalau Allah menyatakan janjinya, ia akan hadir menyatakan kehadirannya melalui putra tunggalnya, melalui firman yang menjadi manusia, dan itu terjadi dan ada di dalam diri Yesus. Mari, janji itu kita pegang teguh. Derek Gusti itu jangan mudah dikelabui oleh berbagai macam hal duniawi. Derek Gusti itu yang kita perlukan adalah keberanian kita untuk percaya kepada janji-janji Allah. Yang namanya orang beriman, janji itu belum dinyatakan. Tetapi kita percaya akan janji itu bahwa Allah ya gak pernah bohong. Allah akan menyatakan janjinya, Allah akan menunjukkan kuasanya seperti apa yang dia firmankan. Nah, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalimat ini menarik sekali. Menarik sekali. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Loh kok tahu Yesus kalau di rumah Bapaknya banyak tempat tinggal? Ya karena Yesus berasal dari surga kok. Dia kalam Allah kok.
Kalau dia kalam Allah, dia adalah firman Allah, dia berasal dari Allah, dia berasal dari surga, maka ketika dia mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya pasti tahulah. Sama juga ketika anak saya, Anda tanya, panjenengan semuanya tanya, di rumah bapakmu ada berapa kamar? Ada berapa ruang makan? Ada berapa ruang untuk memasak? Ya dia pasti tahulah. Kenapa? Loh ya dia itu adalah anaknya saya. Kalau Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, dia berasal dari Allah dan dia disebut sebagai anak tunggal Bapa. Ya dia pasti tahulah. Tahu banget tentang surga, tahu betul bagaimana surga, dan ia menyatakan surga itu kepada saudara-saudara dan saya. Supaya kita punya pengharapan keyakinan akan surga dan kita tidak menjadi ragu-ragu untuk bersama-sama mengikut Yesus dalam perjalanan hidup kita. Baik ketika kita berada di dunia, sampai kelak kita sampai di kehidupan kekekalan gitu. Jadi kita tetap memiliki keyakinan itu, kita tetap berani menyerahkan pengharapan itu. Ya. Kalimat selanjutnya Yesus katakan apa? Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus katakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau Yesus sudah menyatakan aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, berarti ketika nanti kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, itu artinya apa? Tuhan naik ke surga itu untuk memberikan tempat bagi kita, menyiapkan tempat bagi kita. Wow. Sebegitu besar kebaikan Tuhan sehingga kebaikan Tuhan tidak hanya dirupakan dalam wujud pengampunan dosa. Kebaikan Tuhan tidak sekedar hanya dirupakan dalam bentuk pertolongan kita ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kebaikan Tuhan berlangsung secara terus-menerus hingga pada pengharapan eskatologis sekalipun ia sudah berjanji, aku akan menyediakan tempat bagimu. Ya. Jadi kasih sayang Tuhan Yesus terhadap kita nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena kasih Yesus itu kekal adanya. Kasih Yesus itu saat kita berada di dunia, saat kita dikuasai dosa, kita sudah ditebus melalui kuasa darahnya, kuasa penyalipannya. Saat kita nanti sampai ke surga, dia katakan, aku menyediakan tempat bagimu. Nah, jadi pengharapan eskatologi seperti ini bagi orang percaya, mari jangan lagi menjadi sebuah tanda tanya besar. Makanya bagi orang percaya soal keselamatan di dalam Tuhan itu bukan mudah-mudahan lagi. Ya dan amin. Ya dan amin. Nah keyakinan ini mari kita pegang teguh. Nah sepanjang kita menghayati dalam perjumpaan dengan Tuhan dan mengimani bahwa janji Allah itu ya dan amin, dalam proses atau masa tunggu inilah maka kita diyakinkan. Kalau pengharapan eskatologi saja Tuhan sediakan, hal yang masih nanti saja Tuhan sediakan. Loh, hal yang sekarang ini loh, masa iya Tuhan lalai? Masa iya Tuhan tidak sediakan? Ketika engkau susah, engkau dihiburnya. Ketika engkau berputus asa, engkau dipulihkannya. Ketika engkau merasa tiada jalan, ia membukakan jalan. Dikala engkau sesak rasanya dadamu karena berbagai macam pergumulan, dia memberikan hati yang terbuka untuk engkau sanggup menghadapi setiap situasi itu.
Nah, ini adalah masa tunggu. Lah, masa tunggu inilah yang mari kita hayati dalam proses hidup. Jangan pernah lepas dari Tuhan. Karena dialah jalan. Dialah yang menjamin bagi orang percaya untuk sampai ke tempat Bapa di surga. Aku pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Kebaikan Tuhan yang seperti ini luar biasa. Kebaikan Yesus yang seperti ini. Bahwa perkara dalam proses untuk kita mengamini keberadaan Yesus harus juga disertai dengan penghayatan melalui peristiwa Yesus yang harus sengsara, Yesus yang harus mati, Yesus yang harus bangkit, Yesus yang harus naik ke surga. Itu bagian daripada proses yang harus kita yakini dan kita amini. Gitu. Baik, itu bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan. Itu bukan wilayah kita, itu wilayahnya Tuhan. Tetapi wilayah kita adalah kita percaya bahwa dialah jalan itu. Aku akan datang kembali untuk menjemput kamu supaya di mana kamu berada, ya. Aku pun berada dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi apa ya? Hidup itu tanggung jawab kita apa? Nderek Gusti gitu. Ikut Tuhan. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Itu tanggung jawab hidup kita. Ikut Tuhan, jangan pernah berhenti, jangan ragu. Nah, selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, mari kita memberikan hidup kita untuk kemuliaan namanya. Bukan terus dipenuhi dengan tanya. Seperti Thomas yang bertanya lagi kepada Tuhan. Sudah dijelaskan dengan detail. Tetapi dia masih juga belum yakin di ayatnya yang kelima. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dia dipenuhi tanya, dia masih mengalami kebingungan. Makanya pada ayatnya yang ke-6 Yesus menegaskan kembali. Ya, kalau Thomas bertanya bahwa bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus menjawab, akulah jalan, akulah. Dia menunjuk pada dirinya sendiri. Ya. Dia menunjuk pada dirinya sendiri. Itu sama dengan pernyataan malaikat yang ada di dalam Injil Matius pada pasal 1 ayatnya yang ke-21. Di mana malaikat mengingatkan kepada Yusuf, engkau akan memberi nama dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tegas. Itu malaikat Tuhan loh yang menyatakannya. Ya. Makanya kalau Yesus menunjuk kepada dirinya, semestinya kita orang percaya itu bangga. Bangganya apa? Karena dia menyatakan dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dikatakan. Yesus memperlengkapi dirinya dengan segala tanggung jawabnya atas umat. Yesus menunjukkan tanggung jawabnya kepada umat dan siap sedia membawa umat kepunyaannya untuk bersama-sama dengan dia kembali berada di rumahnya yang ada di surga. Tanggung jawab Yesus yang seperti ini bukan tanggung jawab, maaf, ecek-ecek. Ini bukan tanggung jawab ecek-ecek. Dia tegas, akulah jalan. Ya. Dan kebenaran dan hidup. Dia tunjukkan dirinya. Maka di dalam Yesus kita menemukan dialah sumber
kebenaran. Di dalam Yesus kita menemukan jalan akan kehidupan kita. Kita harus melangkah kemana? Kita pada akhirnya akan sampai di mana? Dan di dalam Yesus adalah sumber kehidupan. Sebab di dalam Yesus bukan kematian, tetapi hidup bersama dengan Dia di surga. Nah, kekuatan cinta kasih Yesus yang seperti ini mendorong kita untuk semakin mengenal Dia lebih dalam, gitu. Kalau kita bisa mengenal Dia lebih dalam dan semakin dalam, maka kita akan semakin tahu Dia, akan semakin menyadari bahwa kasih Tuhan atas kita itu bukan kasih yang main-main. Kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang diberikan kepada umatnya tidak hanya untuk sesaat saja, tetapi kasih Yesus adalah kasih yang kekal. Kasih Yesus adalah kasih yang kekal. Gitu. Ingat lagunya anak-anak. Aku tresno Yesus. Gimana? Jero banget. Aku tresno Yesus. Jero banget. Ya. Aku cinta Yesus dalam sekali. Gitu. Semakin kita dalam mengenal Yesus, semakin kita tahu Yesus, semakin kita memahami tentang Yesus. Soal Yesus jangan ditanya, apakah Dia memahami kita? Sangat. Dia memahami betul kebaikanmu, Dia memahami betul kelemahanmu, Dia memahami betul kekuranganmu. Tetapi cintanya tidak pernah berubah. Kenapa? Ya karena Dialah satu-satunya jalan bagi kita orang percaya. Dialah jalan. Nah kalau Dia terhadap orang yang dipenuhi dengan kesalahan dan dosa, lalu tidak berkenan untuk dijadikan jalan oleh umatnya yang penuh dosa, terus Anda yang dipenuhi dosa mau jalan kemana lagi? Yesus menyatakan, akulah jalan. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pernyataan ilahi itu. Pernyataan yang dipenuhi dengan kuasa. Meyakinkan kepada saudara dan saya. Mengaminkan kepada saudara dan saya. Ia rela tidak sekedar memberi dirinya. Ia rela tidak sekedar memberikan tubuh dan darahnya. Tetapi ia rela setia pada umat kepunyaannya. Sampai kekekalan. Coba. Sampai kekekalan. Nah kasih yang sampai kayak gini nih. Ya, coba renungkan, bandingkan dengan pergumulanmu saat ini. Masalahmu saat ini. Beban beratmu saat ini. Sudah. Tidak sebanding. Wong hal pengharapan eskatologis saja wong Tuhan sediakan kok. Bagian dari pengharapan eskatologis yang dirindukan oleh manusia yang percaya kepadanya saja Dia sediakan kok. Padahal itu masih nanti. Mungkin kalau saudara dan saya tidak percaya, hidupmu hanya akan dipenuhi tanda tanya. Padahal kalau Dia menyatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebenarnya mengajarkan kepada kita, ayo manuto Gusti Yesus wis. Manuto tok selamat wis. Ya. Percaya ikuto saja selamat sudah. Tuh enak ya Pak jadi orang Kristen. Cuman percaya tok, ndak usah berlaku baik. Jangan salah. Nah, untuk apa Tuhan mengajarkan tentang kasih kepada Allah, kasih kepada sesama? Ya tetap ya harus ada tanggung jawabnya kita untuk melakukan hal baik. Apalagi kondisi saat ini. Kalau Anda hanya menunggu dibaiki oleh orang lain, gimana saudara kita yang sedang menderita? Yang kekurangan pangan, yang sedang mengalami kesakitan,
yang harus berada pada situasi di karantina. Ya paling tidak kita mendoakan, kalau kita bisa membantu ya kita bisa membantu berupa makanan atau minuman atau mungkin bahkan uang atau apapun. Karena semua tindakan yang kamu lakukan oleh saudaramu itu yang membutuhkan itu adalah bagian daripada jalan Tuhan untuk menolong sesamamu. Tetapi kamulah yang dipakai oleh Tuhan sebagai jalan. Biarlah dia tetap menjadi jalan kita menuju ke rumah Bapa. Biarlah Yesus tetap menjadi jalan kita menuju ke surga. Dan di dalam kehidupan yang saat ini sedang kita lakukan, ayo jalani. Tetapi tetaplah berjalan dengan Yesus. Tetap. Karena Yesus tahu banget tentang dirimu, tentang aku, tentang kita. Kidung jemaat nomor 300, ya kalau tidak salah ya 370 ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Yuk, percayalah pada jalan itu. Karena hanya Yesus jalanmu dalam kehidupan ini dan sampai nanti. Amin. Saudaraku dan saudaraku, kita sudah bersama-sama menikmati kasih setia Tuhan lewat firman, lewat perenungan yang sudah kita hayati bersama pada saat ini. Itulah tutur kata Tuhan. Tutur kata Tuhan selalu akan mengajarkan kita banyak hal. Karena dia juga mengajarkan akan kasih dan penyertaannya yang dinyatakan kepada saudara dan saya bukan hanya ketika kita ada di dunia saja. Bahkan ia menjamin dan berjanji hingga pada saat kekekalan. Tutur katamu, kita pujikan bersama dengan sukacita.
Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama mengikrarkan iman rasuli. Untuk itu kami ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari saudaraku dan saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kita masuk di dalam doa syafaat pada saat ini. Naikkan harapanmu, naikkan permohonanmu. Percayalah bahwa Dialah jalan dan Yesuslah jalan atas setiap doamu untuk sampai kepada Bapa. Kita satu hati. Kita berdoa. Kami datang menyembah-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Allahku. Berterima kasih untuk setiap anugerah-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Hingga saat ini kami boleh bersyukur, walaupun situasi dan kondisi kami jatuh bangun, tetapi kekuatan yang dari Tuhan senantiasa menginspirasi kami untuk bangun dan bangun kembali. Bangkit dan bangkit kembali. Untuk terus berani menatap masa depan kami. Dalam kondisi yang dipenuhi keraguan dan ketidakpastian karena COVID-19. Kapan kondisi ini akan berakhir? Kami manusia tidak akan tahu Bapa. Karena kisah hidup kami hanya Engkaulah yang empunya. Maka kepadamu-lah kami berseru dan berserah. Tuntun dan berkati langkah kehidupan kami selanjutnya Bapa. Dan izinkan kami memohon dengan kerendahan hati. Lepaskan kami, negeri kami Indonesia ini dari COVID-19. Supaya kami segera membangun kembali kondisi negeri ini yang sedang diperhadapkan dengan situasi sulit, yang sedang diperhadapkan dengan tantangan perekonomian, yang sedang diperhadapkan dengan upaya-upaya penyelesaian atas pasien-pasien yang positif mengalami COVID-19. Engkau mengetahui akan kondisi mereka, para pasien, baik yang mengalami sakit penyakit karena gangguan virus corona maupun yang mengalami sakit penyakit yang lain. Ya Bapa, kuasa-Mu begitu luar biasa, campur tangan-Mu begitu sempurna, dan Engkau adalah jalan bagi kami untuk menemukan kesembuhan. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, dan segala upaya dari para medis, juga pemerintah dari pusat hingga pelosok-pelosok desa, kelurahan, yang berupaya untuk bisa menghadapi tantangan ini. Gubernur, bupati, camat, lurah, kepala desa, dan semua yang sudah terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini. Presiden Joko Widodo bersama seluruh staf dan jajarannya yang terkait, TNI, Polri, dan semua pihak yang mengambil bagian mengupayakan keadaan negeri kami menjadi lebih baik. Tuhan, hanya kepadamu-lah kami berseru, dan dalam tangan kuasa-Mu lah kami berserah. Berikan kami kemampuan untuk menatap masa depan dan berani
menghadapinya bersama dengan keluarga kami masing-masing. Mungkin di antara kami ada yang terkena PHK, tetapi kami yakin bahwa Engkau selalu berikan roh hikmat dan kebijaksanaan untuk setiap orang yang sedang mengalami kesulitan karena terkena PHK dan juga kesulitan ekonomi. Engkau berikan jalan keluar Bapa, karena Engkau Allah yang mempunyai kuasa atas segala perkara kami. Engkau adalah Allah yang kami sebut Yehova Jireh, Allah yang menyediakan ketika kami tak mampu menyediakan. Karena Engkaulah yang mempunyai segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Kami serahkan gereja-gereja dan kami serahkan setiap langkah laku kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dan berkati kami untuk senantiasa berani bersandar pada jalan Tuhan. Inilah seruan doa kami Bapa. Dan tatkala kami akan melakukan segala aktivitas kami selanjutnya setelah ibadah ini, biarlah kasih setia Tuhan selalu beserta kami, sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menaikkan doa Bapa kami, seperti yang kami pujikan saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, marilah kita menyerahkan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita atas cinta kasih Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kita. Ayat yang akan mendasari persembahan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 dan 8 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Untuk mengiringi kita dalam mempersembahkan persembahan, mari bersama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 292, Tabuh Gendang, baitnya yang pertama dan ketiga.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita serahkan persembahan dalam doa. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur akan berkat yang telah Engkau limpahkan, di mana kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Berkati, layakkan, dan terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan kerelaan hati. Biarlah persembahan ini senantiasa boleh terpakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kiranya Engkau memberkati setiap hati yang mau mempersembahkan dengan setulus hati, terlebih setiap hamba-Mu yang mau mempersembahkan diri sebagai persembahan yang sejati. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkati dan sertai sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Demikian Bapa, seru dan doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya saudaraku, kita undur. Kita bersama akhiri ibadah saat ini. Tetaplah bersuka cita. Tetapi jangan lupa kumandangkan suara ke seberang. Kumandangkan kasih-Mu bagi sesama. Dan jadilah jalan berkat di dalam kehidupanmu. Sebagaimana Yesus menjadi jalan buat kehidupan saya dan saudara. Untuk sekarang dan juga untuk yang akan datang. Saya undang bersama berdiri. Ya, kita pujikan bersama. Kitong Jemaat 425 berkumandang suara dari seberang. Kita pujikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, menyangka yang terlelah. Kirimlah berita Injil, menyangka yang terlelah.
Saudaraku, kita akan bersama-sama undur. Kita kembali kepada tugas tanggung jawab kita, aktivitas kita masing-masing. Undurlah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kasih-Nya melampaui segala akal pikiranmu, memberkati dan memampukanmu menghadapi kehidupan saat ini dan selamanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Heaven shalom, amen. Heaven shalom, amen. Heaven shalom, amen. Heaven shalom, 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 amen. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, usai sudah ibadah kita, tetaplah semangat karena di dalam Tuhan Yesus akan selalu ada jalan. Karena Yesus itu sendiri adalah jalan buat kehidupan saudara dan saya. Matur nuwun.